Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyata ahlil jannah, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa anzalahu ala kamilil insan liyakun hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan keimanan, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, serta kita diberikan keinginan untuk datang bersama di tempat yang mulia ini, di malam bulan yang sangat mulia. Insya Allah kita juga dikumpulkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad ibni Abdillah, yang mana alhamdulillah berkat perjuangan beliau beserta para sahabatnya, sehingga sampai dengan detik ini kita bisa dikeluarkan dari alam yang penuh kegelapan, penuh kejahiliaan, penuh kebodohan, menuju ke alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan kemudahan. Kita bisa menjalankan agama Islam, kita bisa mengikuti semua apa yang menjadi perintah agama tentunya dengan mudah. Kita bisa bayangkan bagaimana jikalau kita hidup di zaman Rasulullah. Mungkin pertanyaan yang muncul kepada kita adalah, apakah kita termasuk golongan Abu Bakar atau golongan Abu Jahal? Maka tentunya kita senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita sampai hari ini kita masih bisa menikmati hidup dalam beragama Islam, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana kalau ibarat satu turnamen, kita sudah berada di babak semifinal menuju ke final. Biasanya juga dalam satu turnamen itu kalau misalnya sudah masuk ke babak itu, maka pesertanya biasanya makin berkurang karena mulai terseleksi. Nah, sehingga tentunya kita harus selalu melakukan tajdidun niyah. Ibarat satu kurva ketika sudah mencapai puncak, maka biasanya akan menurun. Nah, bagaimana kita mengevaluasi diri kita? Kalau di zaman Nabi SAW ketika masuk akhir-akhir bulan Ramadan, dikatakan dalam hadis beliau mengencangkan ikat pinggang, dalam artian bahwa makin memantapkan niat, makin menguatkan, makin memperbanyak amalan-amalan yang tentunya berbuah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di bulan suci Ramadan segala amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah. Kita diberikan kesempatan untuk mendulang berbagai macam amalan yang berbuah pahala. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia adalah untuk mempersiapkan bekal. Tentunya kita manusia sebagai seorang musafir, layaknya sebagai seorang musafir, maka tugas kita adalah mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menunjang perjalanan sampai ke tujuan akhir kita, untuk sampai ke kehidupan selanjutnya.
Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga tentunya di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mengevaluasi diri. Ramadan kita jadikan sebagai satu wadah untuk mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi terhadap kehidupan di 11 bulan sebelumnya, kehidupan sebelumnya, dan untuk mempersiapkan diri menuju ke kehidupan setelah bulan suci Ramadan ini tentunya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai wadah evaluasi, maka tentunya kita melihat bagaimana dengan ibadah-ibadah wajib kita. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan ibadah wajib? Kita ambil contoh sholat 5 waktu. Apakah sudah 5 waktu sehari semalam? Apakah kita sudah melakukannya dengan tepat waktu? Apakah kita sudah melaksanakan sholat secara berjamaah? Maka tentunya dengan kita senantiasa mengevaluasi diri, maka Allah akan selalu berada di dalam hati kita. Maka tentunya predikat takwa yang menjadi tujuan akhir dari bulan suci Ramadan tadi bisa kita pertahankan. Karena sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, tujuan akhir dari bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu kita mengevaluasi bagaimana ibadah-ibadah sunnah kita. Kita ambil contoh bagaimana kita memperlakukan Al-Quran di dalam hidup kita. Sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian Al-Quran itu berisi tentang penjelasan akan petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda bagi yang hak, antara yang hak dan yang batil. Maka tentunya harusnya Al-Quran kita jadikan sebagai satu pedoman utama kita. Karena Al-Quran merupakan pedoman yang sempurna dan paripurna. Namun terkadang kita sebagai manusia, kita sibuk mengambil pedoman-pedoman di luar Al-Quran. Padahal seluruhnya telah disediakan di dalam Al-Quran, telah diberikan rambu-rambu di dalam Al-Quran. Maka kita evaluasi diri kita, apakah selama ini kita hanya membaca Al-Quran ketika ada waktu luang, ataukah kita sudah meluangkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Berbagai macam keutamaan dalam membaca Al-Quran. Ini kita baru berbicara tentang bagaimana membaca Al-Quran. Bagaimana nanti kalau misalnya kita memahami Al-Quran, kemudian kita menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang sebagai penolong di hari kiamat bagi orang-orang yang sering membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang mana Allah membagi beberapa golongan ketika diturunkan Al-Quran ini kepada mereka. Dalam Quran surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalikal huwal fadlul kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami turunkan Al-Quran ini kepada hamba yang kami pilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, zalimul li nafsi. Yaitu orang-orang yang diberikan Al-Quran, kita diberikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman kita, tetapi kita tidak menggunakan Al-Quran ini sebagai pedoman. Maka tentunya orang-orang yang seperti ini, seperti kata Nabi, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil haram. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mempunyai satu terbesit sedikit pun tentang Al-Quran di dalam hatinya, maka seperti rumah yang kosong. Kalau kita melihat bagaimana kondisi rumah yang kosong, tentunya gelap. Maka sama dengan hati kita menjadi gelap. Akhirnya kita tidak mempunyai pendirian yang kuat. Kita tidak bisa merasakan satu kebahagiaan, kita tidak pernah merasa puas, sehingga syukur itu jauh dari diri kita. Karena kita tidak menggunakan Al-Quran, kita jauh dari Al-Quran. Padahal kita diberikan Al-Quran sebagai pedoman. Inilah orang-orang yang zalimul li nafsi. Kemudian orang-orang yang muktasid. Siapa orang-orang yang muktasid itu? Adalah orang-orang yang berada di pertengahan. Mereka mendapatkan Al-Quran, mereka menggunakan Al-Quran, tetapi biasanya mereka masih sering melakukan maksiat-maksiat kepada Allah.
Mereka masih sering melakukan hal-hal yang dilarang yang sebenarnya mereka sadari. Kadang kita berpikir ketika kita dalam satu jamaah, kemudian kita rekan-rekan kita dan lain sebagainya melakukan hal-hal yang seharusnya itu adalah maksiat, tapi perasaan tidak enak sehingga kita akhirnya ikut dengan dalih bahwa sekali-sekali misalnya. Padahal kita tahu. Nah, itulah orang-orang yang muktasid. Jadi antara yang hak dan yang batil, antara perbuatan baik dan maksiat itu berjalan secara seimbang. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai pendirian, jadi gampang terbaur. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Adalah orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang tetap di jalan kebaikan, yang senantiasa menggunakan Al-Qur'an sebagai pedomannya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dan para ulama dan lain sebagainya. Maka tentunya kita jadikan bulan suci Ramadan ini bulan evaluasi, sehingga tadi yang tahu dari diri kita adalah kita sendiri. Sekarang posisi kita berada di mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang zolimul li nafsi? Apakah kita termasuk orang-orang yang muktasid? Ataukah kita sudah termasuk orang-orang yang sabiqum bil khairat? Tentunya kita semua berharap bahwa dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mengintrospeksi diri sehingga kita termasuk dalam orang-orang yang sabiqum bil khairat biiznillah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa termasuk di dalam orang-orang yang menjadi tujuan akhir dari bulan suci Ramadan ini, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang senantiasa menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Lastu bihasani minkum wa lastu bi khairi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.